Di dunia ini, hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Gerbang-gerbang misterius terbuka, monster buas mengancam umat manusia, dan para hunter bertarung demi kehormatan dan keselamatan dunia. Tapi, apa jadinya jika seorang hunter terlemah mendapatkan kekuatan tanpa batas? Selamat datang di Dunia Hayalan, tempat di mana kita akan mengupas alur cerita solo leveling dari awal hingga akhir. Bersiaplah untuk menyelami dunia penuh pertarungan, evolusi kekuatan, dan misteri yang menegangkan. Ya, dan tanpa basa-basi lagi, langsung kita lanjut ke videonya. Cerita dimulai. Hunter peringkat E, Sung Jinwoo, merupakan julukan yang melekat padanya kemanapun dia pergi. Sebagai hunter, kemampuannya sedikit di atas orang biasa. Jika itu bukan karena ketahanannya atau kemampuan penyembuhan, hanya ada sedikit perbedaan antara dia dengan non-hunter. Kehidupan hunternya juga dipenuhi dengan luka. Bahkan, ada saat di mana dia berhadapan dengan keadaan hidup dan mati. Tetapi, dia tidak menjadi hunter karena dia menikmatinya. Bahaya, penuh dengan cemoohan, dan bayarannya juga mengecewakan. Tidak, jika bukan karena faktor asosiasi hunter yang membantu biaya kesehatan ibunya, dia lebih dari siap untuk menyerah dan memilih untuk menjadi karyawan biasa seperti kebanyakan orang. Tetapi, bagaimana bisa seorang pria 20-an tahun dengan kemampuan dan background biasa-biasa saja mampu untuk membayar biaya kesehatan yang jumlahnya beberapa juta won tiap bulan? Kau dapat mengatakan dia tidak punya pilihan lain. Dan hari ini, dengan hatinya yang menangis, Jinwoo ambil bagian dalam raid yang diawasi oleh asosiasi, seperti hari-hari sebelumnya. Hunter yang beroperasi di area yang sama mengenal satu sama lain. Hal ini dikarenakan mereka berkumpul dimanapun gate muncul. Dan hari ini, hunter yang berkumpul berbagi secangkir kopi sembari menyapa satu sama lain. Oi, Tuan Kim, sebelah sini. Tuan Park, apa yang kau lakukan di sini? Aku pikir kau sudah berhenti menjadi hunter. Ah, itu. Istriku baru saja mengandung anak kedua. Hahaha, begitukah? Ya, tidak ada yang lebih baik dibandingkan mengikuti raid sebagai hunter untuk mengisi dompet. Tuan Kim dan Tuan Park tertawa bersamaan. Kau tahu, sepertinya asosiasi semakin jarang memanggil kita. Aku bertanya-tanya, apakah jumlah gate yang muncul berkurang? Omong kosong. Itu karena guild-guild bekerja lebih keras daripada asosiasi. Kapanpun uang dalam jumlah besar terlibat, kau tahu bagaimana tatapan guild melihatnya dengan mata yang tajam. Baiklah, aku pikir raid ini yang diawasi oleh asosiasi berarti akan lebih aman, kan? Dengan hati-hati, Tuan Park memandangi area sekitar. Sebuah gate yang diabaikan oleh guild berarti bayarannya rendah, dan bayaran rendah berarti tingkat kesulitannya juga rendah. Tentu saja, tidak ada yang 100% pasti dalam hidup. Mirip seperti Tuan Park, terlihat kegugupan di mata hunter yang lain. Mungkin setelah dia selesai minum kopi, Tuan Kim tiba-tiba melambaikan tangannya kepada seseorang yang mendekat. Oh, tunggu, lihat siapa ini. Tuan Sung. Hei, Tuan Sung. Hunter lain juga melihat ke arah pendatang baru itu dengan tatapan yang familiar dan rasa lega. Halo, itu adalah Sung Jinwoo. Dengan cepat memberi salam Tuan Kim dengan menganggukkan kepalanya, Jinwoo kemudian meneruskan langkahnya. Setelah dia lewat, Tuan Kim tertawa kecil dan menghilangkan kekhawatirannya. Jadi Jinwoo datang. Berarti tempat ini aman. Dengan mata yang melebar, Tuan Park bertanya pada Tuan Kim. Apakah hunter Sung Jinwoo sekuat itu? Tuan Park tak tahu. Dia menjadi hunter setelah kau pergi. Tidak ada hunter yang tidak mengenal Sung Jinwoo di sini. Begitu kuatkah? Jika begitu, mengapa dia bekerja di bawah asosiasi? Mengapa tidak sebagai freelance atau bergabung dengan guild? Dengan sedikit senyum, mata Tuan Kim menyempit. Kau tahu apa julukan pria itu? Bagaimana bisa aku tahu? Ayolah, katakan saja. Prajurit terlemah manusia. Terlemah, bukan terkuat? Dengarkan, julukan itu hanya berlaku untuk hunter peringkat S.
Pria di sebelah sana adalah prajurit terlemah, mungkin hunter terlemah di seluruh Korea. Tuan Park merenyitkan dahinya. Jika dia selemah itu, mengapa para hunter terlihat sangat lega dengan kehadirannya? Seorang hunter adalah seseorang yang harus bisa diandalkan dalam sebuah raid. Dia tidak bisa mengerti dengan reaksi hunter lainnya. Melihat Tuan Park yang kebingungan, Tuan Kim menyenggolnya dengan siku sambil tertawa. Tidakkah kau mengerti? Jika Sung Jinwoo muncul di raid kali ini, itu berarti raid ini akan mudah. Asosiasi tidak akan mengambil resiko menempatkannya pada sesuatu yang sulit. Tidak ada seseorang yang mau melihat seseorang mati sia-sia. Sekarang, wajah Tuan Park menjadi cerah. Begitukah? Kembali ke pemandangan raid, dia dan istrinya dipenuhi kegelisahan dan kekhawatiran. Tetapi, mendengar perkataan Tuan Kim, moodnya sedikit membaik. Tuan Kim meneruskan, suatu ketika dia terluka di dalam gate peringkat E dan dirawat di rumah sakit selama seminggu. Seorang hunter terluka di dalam gate peringkat E? Ya, tidak ada yang menyangka seseorang dapat terluka di sana. Aku dengar mereka bahkan tidak membawa seorang healer. Melihat Tuan Park tertawa dengan keras, Tuan Kim menggeser tatapannya menuju Jinwoo. Hei, jangan terlalu keras. Dia dapat mendengarnya. Ups, aku lupa. Tuan Park melirik Jinwoo dan memperkecil tawanya. Untungnya, Jinwoo berada agak jauh darinya dan mungkin tidak mendengar percakapan mereka. Tapi Jinwoo mendengarnya. Aku mendengar semuanya, kakek tua. Dia melakukan yang terbaik untuk mengabaikan tawa mereka dengan senyum kecilnya. Dalam situasi ini, dia menyalahkan diri sendiri. Apakah aku datang terlalu cepat? Sesaat sebelum raid dimulai, sambil menunggu, Jinwoo mendekati pekerja asosiasi untuk meminta secangkir kopi. Dapatkah aku meminta secangkir kopi? Hunter Sung Jinwoo Nim. Aku minta maaf, kopinya baru saja habis. Udara musim dingin menampar wajahnya. Jinwoo mengusap hidungnya dengan jarinya. Itu adalah hari yang menyedihkan, bahkan kopi pun habis saat dia menginginkannya. Mengapa kau sangat keras kepala mengenai urusan hunter ini, Tuan Jinwoo? Maaf. Saat dia menyembuhkannya, wajah Lee Ju-hee dipenuhi dengan komplain. Aku tidak meminta permintaan maaf darimu. Aku hanya khawatir padamu. Kau mengerti? Aku yakin suatu hari kau pasti akan mendapat luka yang serius. Sekali kau melewati gate, kau akan berada di dalam sebuah dungeon. Dungeon kali ini kemungkinan adalah peringkat D. Jinwoo melihat pundak Ju-hee sebagai sesama hunter. Puluhan hunter telah mengalahkan monster di kiri dan kanan. Mereka tidak terlihat kesusahan. Dan disinilah dia, terluka. Merupakan tugas bagi seorang hunter tipe healer untuk menyembuhkan yang terluka dari belakang. Sebagai hunter yang terluka di hampir setiap raid yang dia ikuti, Jinwoo terkenal di kalangan hunter tipe healer. Ju-hee dengan hati-hati bertanya, apakah mungkin kau mempunyai alasan mengapa tidak bisa berhenti? Jinwoo dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau mengungkapkan hal pribadinya dengan mudah. Aku hanya melakukannya sebagai hobi. Mungkin aku akan mati bosan jika aku tak melakukannya. Dengan cemberut Ju-hee menjawab, kau akan berakhir di raid di kehidupan lain karena hobimu. Tidak menyangka dengan jawaban itu, Jinwoo tertawa. Hei, jangan tertawa. Lukamu akan terbuka. Jinwoo bertanya seraya terkekeh. Hei, dari mana kau mendengar kata-kata itu? Dari mana lagi? Tuan Kim di sebelah sana. Kakek tua itu? Saat mereka tertawa dan bercakap-cakap, penyembuhan telah selesai. Tetapi sudah terlambat, raid sudah berakhir. Jinwoo meringis. Aku hanya membunuh satu magical beast hari ini. Dan itu pun hanya monster peringkat E. Jinwoo menggenggam magic core peringkat E di tangannya. Magic core level rendah dari magic beast peringkat E hanya berharga ratusan ribu won. Fakta bahwa dia mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya membuatnya semakin menyedihkan. Aku dengar magic core dari magic beast peringkat C berharga setidaknya puluhan juta. Tetapi untuk Jinwoo, hunter peringkat E,
Menaklukkan Magic Beast peringkat C adalah sesuatu yang mustahil. Tiba-tiba, seseorang berteriak, ada pintu masuk lain di sebelah sini. Para hunter berkerumun menuju suara itu. Kau benar. Sungguh, pintu masuk lain, seperti yang dikatakan orang tadi, memang ada pintu masuk dungeon di situ. Double dungeon. Jadi, mereka benar-benar ada. Hunter dengan 10 tahun pengalaman, Tuan Song melihat ke arah pintu masuk yang baru ditemukan itu dengan heran. Tak bisa melihat ke dalam lorong yang gelap, Tuan Song menggunakan spesialisasinya, sihir api. Bola api yang dia tembakkan dari tangannya masuk ke dalam lorong. Bagaimanapun, lorong tersebut lebih dalam dari yang diperkirakan. Dan bola api tersebut kehilangan energi dan jatuh ke tanah kemudian hilang sebagai percikan api. Kegelapan kembali menyelimuti lorong. Semuanya, tolong berkumpul. Sesuai de facto pemimpin raid, Tuan Song mengumpulkan hunter di sekitarnya. Juhi dan Jinwoo yang telah selesai melakukan proses penyembuhan juga bergabung. Tuan Song berbicara kepada para hunter. Seperti yang kalian tahu, gate tidak akan tertutup sampai boss dungeon dikalahkan. Karena gate kita masih terbuka. Walaupun kita sudah membersihkan monster-monster di area ini, tampaknya boss yang asli berada di dalam lorong itu. Tuan Song menunjuk ke arah pintu masuk dungeon yang baru ditemukan tadi. Melihat satu sama lain, hunter lain juga mengangguk setuju. Protokol dalam situasi seperti ini adalah keluar dari dungeon, hubungi asosiasi, dan biarkan mereka menangani hal ini. Tetapi, jika kita melakukan itu, dan grup hunter lain mengalahkan bos itu, ada kemungkinan bahwa pendapatan kita dari raid ini akan berkurang. Ekspresi para hunter yang berkumpul menjadi serius. Tuan Park, yang datang ke sini untuk membantu istrinya, terlihat sangat bermasalah. Biaya setelah melahirkan anak saat ini sangat mahal. Jika dia pergi sekarang, usahanya mempertaruhkan hidup akan sia-sia. Dan aku juga berpikir, bagaimana kalau kita pergi ke sana dan mengalahkan bosnya? Bagaimana menurut kalian? Para hunter jatuh dalam kebingungan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan dengan mudah. Beberapa orang tahu bahwa tidak ada jaminan double dungeon akan seaman seperti yang mereka bersihkan tadi. Beberapa menyimpulkan jika dungeon bagian luar semudah ini, mungkin bagian dalam dungeon juga akan mudah. Bagaimanapun juga, itu bukanlah situasi di mana semua orang dapat setuju. Tuan Song berpura-pura batuk. Karena 17 orang di sini, mengapa kita tidak melakukan voting? Dan tidak ada protes setelah voting. Bagaimana dengan itu? Mendengar saran Tuan Song, semua hunter mengangguk setuju. Tuan Song orang pertama yang mengangkat tangan. Aku akan pergi. Tuan Park orang pertama yang mengikuti Tuan Song. Aku akan pergi juga. Aku juga. Satu vote lagi untuk ya. Tuan Kim juga bergabung ke dalam tim yang pergi. Tetapi ada juga vote yang menentang, ayo jangan pergi. Aku pikir kita harus menunggu keputusan asosiasi. Dengan kedudukan ya dan tidak saat ini 8-7, semua mata tertuju pada dua orang yang belum menentukan pilihannya. Maaf. Dengan menggelengkan kepala, Juhi memilih tidak, menjadikan perhitungan saat ini 8-3. Tuan Song berbalik dan bertanya kepada orang terakhir. Begitulah perjalanan awal Sung Jinwoo, seorang hunter terlemah yang kini menghadapi takdir yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi, ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana perubahan yang mulai terjadi dalam dirinya? Semua jawabannya ada di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kamu nggak ketinggalan update alur cerita solo leveling di channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu jadi yang pertama tahu saat part berikutnya tayang and bye.